pun tiba-tiba kita diminta untuk kesesuaian kebijakan keamanan di masa datang. Ini yang nomor 4 itu. Yang artinya di Amerika pun juga belum dibuat kebijakannya. Lalu kita diminta untuk menyesuaikan. Loh, menyesuaikan yang mana? Menyesuaikan yang belum dibuat. Nah, ini terasa nggak ada keanehan-keanehan seperti ini ya? Tadi seperti pembatasan free trade area baru itu sudah, kemudian juga ada captive market bagi Amerika di situ. Dia bisa membeli Indonesia diminta untuk membeli Boeing, ya, pesawat dan lain sebagainya, produk-produk pertanian dan lain sebagainya. Wah, enak dong kalau begitu gitu. Sementara ketika nanti kita bicara tekstil, itu volumenya belum ditentukan. Nilainya belum ditentukan, tapi Amerika sudah mendapatkan. Ini kayak polanya adalah, mohon maaf saya mengatakannya sebagai ini bukan perjanjian. Gitu. Ini adalah the winner takes all. Ini adalah zero sum game. Zero sum game itu adalah game berbahaya karena kita akan berbicara Anda atau saya yang akan menang, Anda atau saya yang akan kalah. Contoh gamenya itu misalkan ya bola voli, tenis meja, itu zero sum game. Nggak ada yang kemudian draw, itu nggak ada. Catur itu masih bisa draw, tapi kalau badminton, tenis meja, tenis itu zero sum game, betul-betul zero sum game gitu. Nah, kemudian saya coba balikan lagi ke atas tadi ya, bahwa salah satu tujuan di dalam ART itu dikatakan satu adalah reciprocal, yang kedua itu bicara tentang kedaulatan, yang ketiga itu stated clear ya, ada kedaulatan di sana, dan yang ketiga itu berbicara tentang kesejahteraan bersama gitu. Jadi mutual welfare. Jadi ada welfare untuk masing-masing pihak gitu. Lah kalau dengan situasi seperti ini, apalagi nanti ketika kita cek lagi ya, misalkan bahkan standar makanan, produk-produk pertanian, bahkan untuk BUMN pun itu kebijakan BUMN dibatasi, ataupun juga masalah bea cukai, bahkan pembatasan insentif petugas bea cukai. Loh, ini negaranya siapa? Ini pertanyaan saya. Apalagi kalau kita bicara untuk yang hal-hal yang lain lagi, misalkan kaitannya dengan internet, kita dilarang untuk mengembangkan yang 5G atau 6G tanpa itu approval dari Amerika, gitu. Dan bahkan ada kebijakan-kebijakan yang itu kita harus berkonsultasi ke Amerika, dan Amerika yang akan menentukan apakah itu akan diperkenankan atau tidak. Lah pertanyaan saya, 80 tahun kita merdeka itu ngasih apa ke Amerika, atau Amerika ngasih apa ke kita? Kok tiba-tiba ada kebijakan kayak aturan kayak begini yang seolah-olah, mohon maaf ya, saya mengatakannya, kita itu seperti vassal state, bukan lagi sebagai negara yang berdaulat, tapi negara bawahan. Dan yang menarik adalah kalau dibandingkan dengan ART lain yang dilakukan Amerika dengan beberapa negara di luar selain Indonesia, itu tidak sekencang itu. Bahkan tidak ada aturan masalah pengecualian sertifikasi halal kepada Malaysia misalnya. Ya, produk yang sudah diakui di mana namanya, di Amerika itu langsung mengingatkan kembali ya. Di tahun 1949 Belanda itu, kita punya perjanjian dengan Belanda namanya KMP, di Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar meskipun beban itu berat sekali dan sangat tidak fair pada saat itu. Jadi yang pertama saya bacakan aja ya. Jadi yang kedua, Indonesia harus membayar gaji 17.000 mantan birokrat pemerintah Hindia Belanda selama 2 tahun dan mengakomodasi 6.000 mantan KNIL, tentara Belanda. Ya, semua kebijakan ekonomi strategis termasuk nasionalisasi harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda dapat beroperasi kembali seperti sebelum perang dan mereka bebas mengirimkan labanya ke Indonesia. Nah, implementasi dari ini kita kemudian tahun 50 sampai tahun 58 itu kita melakukan pembayaran kepada Belanda untuk tadi istilahnya yang hutang tadi kita tutup. Padahal hutang itu salah satunya adalah dipakai untuk ini sendiri. Juga lucu karena apa? Kita diminta untuk membayari biaya agresi Belanda kepada Indonesia 2 kali. Kita bayar. Ya. Dan itu terjadi kemudian di masa Orde Lama itu dari tahun 50 sampai 58, kemudian dihentikan oleh Bung Karno karena ternyata ada fraud di situ. Kemudian Bung Karno
nyetop itu kan nasionalisasi waktu itu dan tumbuhlah muncul apa yang disebut dengan BUMN kita. Nah, tapi ketika per 50 tahun kita menanggung itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ini yang seringkali kalau saya ngajar di luar negeri di Eropa atau juga ngajar perekonomian Indonesia dan banyak mahasiswa asing yang kebetulan ikut kelas saya tanyakan begini, apakah pemerintah dan rakyat Belanda itu tidak malu ya selama 1950 sampai 58 untuk menginvasi kita gitu ya. Nah, tapi apa sih kelebihannya KMB? KMB itu saya tidak ada masalah dengan KMB dalam artian KMB itu dengan kita KMB adalah biaya kita untuk menjadi negara berdaulat. Meskipun KMB tidak fair karena banyak negara di dunia itu merdeka tanpa kemudian kita jadi negara berdaulat. Tapi ART itu membuat kita dari negara berdaulat itu menjadi negara vasal atau negara bawahan. Jadi apa yang kita diskusikan dari ART besar yang bermasalah justru yang non tarif. Mungkin itu dari saya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita masih negara berdaulat saat ini dengan adanya ART. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk sudah datang di acara siang ini. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Rimawan ya, itu juga apa yang terjadi keresahan yang kita sampaikan juga. Beliau sampaikan itu kepada pemerintah lewat surat keberatan. Kita sudah menyampaikan surat keberatan yang mana ada 21 pasal atau artikel yang ada di dalam perjanjian tersebut yang memang meresahkan masyarakat. Nah, ini yang menarik adalah ada beberapa yang akan saya cupik ya di sini ya. Ada terkait dengan misalkan kalau kita lihat terkait dengan TKDN. TKDN ini yang memang selalu kita di-highlight bahwa di situ ada yang pasal yang menyebutkan bahwa barang-barang dari Amerika itu bebas dari aturan local requirement, local content requirement. Ini sangat meresahkan sebenarnya karena kalau kita lihat ini seperti kejadian terulang di tahun lalu atau 2 tahun yang lalu terkait dengan produk salah satu ponsel pintar yang ingin masuk tapi terkejar TKDN, habis itu dilonggarkan. Dan sekarang justru sangat longgar sekali. Makanya ini bisa jadi kekhawatiran ketika kita bicara terkait dengan investasi yang masuk nanti ke Indonesia seperti apa jaminannya. Bahwa kalau kemarin disampaikan sama di surat yang ini juga lucu juga bahwa pemerintah membuat Q&A. Pertanyaannya buat sendiri, jawabannya buat sendiri, dan lucunya tidak nyambung gitu kan. Kalau kita bicara terkait dengan halal requirement misalkan. Halal requirement yang kita protes adalah terkait dengan masuknya produk manufaktur yang tidak perlu ada sertifikasi halal ataupun pelabelan halal. Yang dijawab adalah terkait dengan food. Yang kita protes terkait kosmetik, alat medis, produk manufaktur, tapi yang dia oleh food. Nah, makanya ini yang selalu kita sampaikan, ini sangat berbahaya. Ketika kita bicara tadi terkait juga, sampaikan juga sama Mas Rimawan tadi terkait dengan halal, bahwa kita merujuk pada
Undang-Undang JPH, Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyebutkan barang yang diedarkan, didistribusikan ke dalam negeri, itu dia wajib untuk mengantongi sertifikasi halal. Nah, apakah nanti alkohol atau sebagainya itu tidak sertifikasi halal? Tentu tidak, karena itu sudah jelas barang yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Tapi yang harus kita jaga adalah umat muslim ketika ingin membeli barang itu tidak ada keraguan untuk membeli barang apakah barang itu halal atau non halal. Seperti misalkan kita membeli sepatu. Sepatu ada yang dia terbuat dari kulit babi. Nah, ketika dia tidak ada label halal dan sebagainya, itu akan membingungkan. Karena sejatinya ini kan kebijakan terkait dengan signaling ya. Signaling bahwa barang ini boleh dibeli atau tidak. Nah, kemudian juga terkait dengan kalau kita bicara nanti mungkin Mas Yudi atau dari Maulana bisa terkait dengan data digital ya. Mungkin saya akan lebih kepada terkait dengan bagaimana poison pill. Di situ sangat jelas sekali kalau kita lihat kalau Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan negara lain, itu harus persetujuan dari Amerika. Sejalan kalau misalkan ini mengganggu saya nih dan sebagainya. Dan itu rata-rata semua, di semua bidang. Nanti mungkin Mas Yudi bisa jelaskan terkait di digital seperti apa. Di situ juga ada, ketika ingin melakukan kerjasama terkait dengan digital, itu harus persetujuan dengan US. Communicate istilahnya. Konsultasi lah istilahnya seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Dan kalau kita lihat, memang yang harus kita khawatirkan adalah kelas menengah. Karena kelas menengah ini kan yang sudah aware terhadap yang halal produk ya. Kemudian juga terkait dengan transfer data, maka isu kelas menengah inilah yang memang menjadi resah gitu. Nah, inilah yang mengundang kita. Nah, makanya inilah yang kita sebut, dan yang paling pasti adalah, dan ini juga mencederai apa yang di kelas menengah kita percayai, bahwa kita adalah Friends of Palestine, bukan Friends of Israel. Ya kan? Tapi dengan BOP, kemarin kita lihat foto Prabowo itu bersandingan dengan foto Presiden Israel. Dan itu sangat sedih sebenarnya. Dan ini juga mencederai apa yang dipercayakan. Kalau kita lihat kampanyenya Prabowo itu selalu menekankan kita adalah temannya Palestina. Kita tidak boleh membiarkan Palestina terjajah. Tapi saat ini Prabowo sedang menjilat ludahnya sendiri dengan ikut ke BOP. Makanya inilah yang kita kritik, dan ketika kita sudah masuk BOP pun itu ternyata masih banyak sekali non-tarif measures ataupun non-tarif barriers yang didapatkan oleh Indonesia, yang ditekankan oleh Amerika. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya menyebut ini adalah ketimpangan perjanjian dagang. Jadi sangat timpang sekali. Bahkan kalau kita lihat tadi berita di CNBC menyebutkan bahwa pemerintah Amerika itu klaimnya menang. Sedangkan satu sisi, ya kan, klaimnya kita jadi kita nggak tahu apakah Teddy ini baca atau tidak, memahami atau tidak terkait dengan ART ini. Dan saya rasa sebenarnya kita juga sama pemerintah, kita akan mengajukan citizen lawsuit di pengadilan Petun untuk membatalkan apa yang sudah ditandatangani oleh Amerika dan juga oleh pemerintah kita. Sama seperti yang ingin dilakukan oleh Bangladesh dan sebagainya. Jadi kita sebagai negara berdaulat dan Celios bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil itu wajib untuk mengembalikan lagi. Mungkin saja kalau dari saya, Mas.
Oke, terima kasih banyak Mas Nailul Huda. Saya langsung ke Mas Isnur ya, karena juga mau jalan begitu ya. Ya semua nanti itu dapat giliran bicara ya, jadi nggak hanya dipajang doang gitu. Yang nggak kayak Mas ini bilang. Ada yang jadi ngeluh ya? dihadirkan nggak untuk dipajang doang, nggak. Mas Isnur silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang masih berpuasa. Tadi kalau Pak Rimawan bilang bertanya, Mas ya kan ini adalah semacam penundukan ya. Semacam pengakuan bahwa Indonesia menjadi negara, mungkin diskusi dua hal. Pertama terkait agreement perdagangan dan juga BOP. Karena bagi kami ini ada dua kesamaan. Posisi standing Indonesia melalui Prabowo di depan Amerika, di depan Trump. Pertama, posisinya adalah posisi yang sangat inferior, posisi yang sangat lemah, posisi yang dalam pasrah bongkoan, ya, yang kita nampak memelas untuk mendapatkan sesuatu yang hendak diminta dari Amerika. Tidak ada marwah, tidak ada kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Ya, makanya ujung-ujungnya klausul-klausulnya dan dampak-dampaknya sangat menderita dan memberatkan buat Indonesia. Itu satu ya. Sikapnya adalah sikap di mana kita inferior, tidak sebagai macan Asia gitu ya kira-kira ya. Tapi sebagai yang lain mungkin. Nah, dari situ kita melihat di tindakan ini dari mulai perdagangan dan mulai BOP, Prabowo tidak memperhatikan mandat-mandat dan ketentuan kewajiban di konstitusi dan di banyak peraturan lainnya. Di konstitusi dibilang bahwa kalau ada perjanjian internasional di pasal 11 harus persetujuan DPR. Dan DPR harus tentu mendengarkan aspirasi masyarakat, ketentuan konstitusi, bagaimana prinsip Indonesia yang harus bebas aktif ya. Ini kan enggak. Jelas sekali di bagian perjanjian ART ini dan BOP Indonesia menjadi alliance, menjadi blok. Jadi kalau dulu Indonesia bangga sebagai gerakan non-blok ya, bangga dengan Asia, Afrikanya, dengan GNB-nya, ini kok Indonesia menjadi jelas sekali menjadi blok. Politik, dagang, aliansi Amerika, berarti Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara yang bebas aktif. Negara yang sudah menjadi bagian ya di bawah kendali Trump, kendali Amerika gitu. Dan itu jelas sekali menggadaikan kedaulatan. Jelas sekali kalau Pak Rimawan masih bilang ini bertanya Faisal atau daulat, ini enggak berdaulat ya. Karena dia sudah bisa menyerahkan lehernya, ya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan sebagian kekuasaannya ke Amerika gitu. Bagaimana level undang-undang, level ketentuan dalam negeri bisa diserahkan sedemikian rupa gitu. Kita masih ingat bagaimana Soeharto di masa akhir kepemimpinannya itu ada letter of intent ya, LOI dari IMF yang banyak mengubah ketentuan ekonomi di Indonesia. Ini sama persis. Ya, menyerahkan pisau untuk ditebas di leher ke depannya ya. Ini melanggar konstitusi jelas sebagian dari pengkhianatan menurut kami terhadap negara ya. Yang kedua, Prabowo juga mengabaikan hukum internasional. Bukan hanya konstitusi tapi dia mengabaikan hukum internasional. Ketika bergabung ke BOP, ya, ketika kemudian masuk atau bahkan sekarang berencana mengirimkan tentara, itu jelas sekali menyalahi ketentuan PBB. Kan di PBB itu sebagai Indonesia negara bagian PBB, kalau Anda mau mengirim pasukan ke perdamaian harus berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan. Dan itu juga sesuai dengan peraturan Presiden nomor 85 tahun 2011. Kalau Anda ada mandat dari Dewan Keamanan, kemudian ada permintaan khusus ya dari sana, dari PBB dan dibahas bersama DPR pula. Ya, dengan memperhitungkan berbagai undang-undang apa saja? Undang-undang pertahanan. Undang pertahanan 3/2002 menjelaskan bahwa kalau Anda mau ngirim pasukan ke luar negeri harus dihitung dengan cermat, dengan ketat, dampak keamanannya, dampak geopolitiknya, dampak terhadap anggarannya. Ya. Dan Undang-Undang TNI juga memandatkan pasal 7. Kalau memang ini adalah bagian dari perdamaian dunia terlibat ya di OMSP, jelas ada ketentuannya. Dia harus berdasarkan sikap politik negara, bareng DPR lagi bahasnya. Kalau mau pakai undang-undang TNI yang baru, harus ada perpresnya juga. Lah ini BOP, perjanjian agreement perdagangan tanpa membahas, tanpa persetujuan dengan DPR. Jelas sekali di sini
presiden mengangkangi konstitusi, mengangkangi pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini jelas sekali bagian dari pelanggaran yang nanti mungkin Bang Ferry bisa cerita apa dampaknya gitu. Harusnya DPR ya, semua elemen bangsa tersinggung dengan apa yang Prabowo lakukan gitu. Tersinggung ini kemana Komisi 1, Komisi 3, semua komisi, mana mereka? Yang selalu teriak-teriak nasionalisme, teriak-teriak kebangsaan, Pancasila, di mana mereka sekarang? Kok seperti diam saja, nggak ada pengawasan kepada Prabowo gitu. Ya, dan TNI ketika berangkat tanpa mandat konstitusi, tanpa mandat dari PBB, dia menjadi ilegal. Ini apa ini tentara berangkat ini ke sana? Ya, Panglima TNI, Kepala Staf semuanya harus hati-hati. Kalau Anda memberangkatkan hanya bermodal dengan perintah dari BOP, Anda ilegal. Anda ke sana bukan lagi sebagai pasukan perdamaian, bisa dianggap kombatan. Maka kemudian Hamas wajar bersikap, saya akan tolak tentara dari asing, ngapain ini? Apalagi di sana sekarang kan mayoritas dikuasai oleh Israel kan, 80%. Maka kemudian Indonesia akan berdiri bersama Israel. Bagi situasi diplomasi internasional, ini nih nanti HRBG cerita, ini adalah perubahan yang sangat drastis. Dari sikap Indonesia di 7 presiden sebelumnya, ya, dari mulai Soekarno, ya kan, Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, bahkan Jokowi, tiba-tiba Prabowo menjadi sahabatnya Israel gitu, bersandingan di situ. Itu kan sangat bertentangan dengan sikap, dengan pilihan diplomatik Indonesia. Bagi kami ini meneguhkan sikap otoritarismenya Prabowo. Dia bikin sikap diplomatik, tidak memperhatikan aspek ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Ya, berbeda dengan kepentingan Indonesia yang keseluruhan. Sikap-sikap dari, bahkan saya meyakini berbeda dengan sikapnya kebanyakan para diplomat di Kemenlu gitu. Jelas ini membahayakan posisi diplomatis di Indonesia gitu. Nah, dalam hal yang lebih luas, kita menjadi sedih ya saat Indonesia menjadi bagian negara yang melanggengkan impunitas terhadap genosida. Kan ini kan Israel lagi dikejar kan oleh ICC dengan tuduhan genosida. Lagi diburu untuk ditangkap Benyamin Netanyahu itu. Lah kemudian Indonesia bersanding dengan itu. Ya. Kalau begitu, kalau Anda adalah mendiamkan, Anda adalah enabler. Ya, Indonesia, Prabowo menjadi enabler dalam konteks kejahatan genosida. Menjadi pendukung, menjadi praktik impunitas ya. Udah mah di dalam negeri pengalaman masa lalunya punya impunitas, dia melakukan hal yang sama sekarang di dunia global gitu. Ini bagi saya benar-benar mengecewakan bagi kita sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, sangat menjunjung tinggi keadilan ya, dan kita sebagai rakyat tidak boleh diam. Tidak boleh diam, kita harus bersikap, harus mendesak ya seluruh aparat negara tidak mendiamkan pelanggaran konstitusi, tidak mendiamkan pelanggaran hukum internasional, tidak mendiamkan terhadap praktik impunitas terhadap genosida, kejahatan HAM yang sangat keji. Terima kasih, demikian tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Isnur. Selanjutnya kita ke kawan dari IGJ. Mas Rahmat Maulana, dipersilakan. Ya, selamat siang menjelang sore kawan-kawan semuanya. Ketika melihat perjanjian ART ini, Amerika dengan Indonesia, karena memang dari tahun lalu itu sudah ada joint statement-nya dari Indonesia. Karena memang dari tahun lalu itu sudah ada joint statement-nya dari Indonesia dan Amerika yang dipampang di White House website. Hal itu cukup mencengangkan perdagangan ketika Capres tahun 2024, saya pernah menulis di detik.com, kalau tidak keliru, saya pernah menulis itu bahwa melihat bagaimana sih sebetulnya detik.com, kalau tidak keliru, saya pernah menulis itu bahwa melihat bagaimana sih sebetulnya agenda Capres ketiga ini, khususnya kalau kita kaitkan dengan Prabowo saat ini, sebetulnya kan diteguhkan dengan kalimat melanjutkan dan menyempurnakan ya. Kalimat melanjutkan dan menyempurnakan seperti melanjutkan dan menyempurnakan ya. Kalimat melanjutkan dan menyempurnakan
sepertinya melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh Joko Widodo pada menandatangani perjanjian dagang. Mungkin maksudnya itu adalah melanjutkan apa yang dinegosiasikan Jokowi dulu dan disempurnakan oleh Prabowo, mungkin begitu. Jadi ini sebuah kecelakaan besar bagi bangsa dan negara. Kami juga menyikapi ini sebagai ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional. Karena dalam undang-undang, sebetulnya dalam undang-undang dan konstitusi kita sebetulnya jelas. Misalkan ya, kalau bicara soal peran DPR, kepentingan nasional itu bisa bicara soal peran DPR, kepentingan nasional itu bisa dipertanyakan. Pemerintah kan mengklaim ada 1.800 produk Indonesia ya, itu diklaim sebagai dikenakan tarif 0%. Nah, sebetulnya nggak begitu ya, itu bohong sebetulnya. Kenapa bohong? Misalkan saya ambil contoh aja di tekstil. Tekstil kan diklaim sama ketika konferensi pers itu dan beberapa statement media oleh Erlangga disebutkan bahwa tarif tekstil Indonesia dikenakan 0% tarif oleh Amerika Serikat. Padahal sebetulnya itu bersyarat. Misalkan begini, ekspor Indonesia itu bisa meningkat atau bisa mendapatkan kuota yang lebih kalau itu kita Indonesia mengimpor produk-produk dari Amerika itu seperti tekstil. Bahan bakunya, mengimpor produk bahan baku tekstil dari Amerika Serikat. Ini kan cukup mencengangkan. Kenapa akan 0%? Itu pun belum tentu 0% kalau misalkan kapasitas impor kita masih kurang sebagaimana yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang lainnya, kalau bicara soal mineral kritis, ini sangat berbahaya sekali. Kita tidak hanya menyerahkan sumber daya alam kita kepada Amerika Serikat untuk dikeruk dan diekstraksi oleh Amerika Serikat, tapi kita juga dituntut ya, di dalam pasal 6.5 bagian investment, itu kita juga dituntut untuk membiayai ekspor atau infrastruktur ekspor batubara Amerika Serikat, promosi Amerika Serikat batubaranya ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Dan itu sangat berbahaya sekali. Indonesia kok begini gitu. Kenapa Indonesia berkomitmen terhadap ini? Sementara dalam negeri sendiri kita udah ada agenda transisi ya, agenda transisi hijau, menggantikan fossil fuel kepada energi yang baru dan terbarukan. Tapi kemudian dalam konteks ini kita justru malah mau diminta Amerika untuk membiayai pelabuhan-pelabuhan yang itu ekspornya itu harus ditingkatkan dalam konteks batu bara. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dan itu kalau ditegaskan di dalam perjanjiannya ada di pantai barat Amerika. Pantai barat Amerika itu ada di Washington, Oregon, dan satu lagi ada di California. Nah, itu wilayah-wilayah pelabuhan-pelabuhan Amerika yang itu sebetulnya dekat dengan Asia Tenggara. Bisa jadi kita membantu fasilitasi biaya ekspor dan promosi batu bara yang itu dikeruk dari Indonesia misalkan. Dan itu dikeruk dari Indonesia, kemudian diekspor, dan itu bisa jadi kita beli lagi gitu. Dalam produk yang mungkin sudah jadi. Nah, ini kan pola-pola lama ekstraksi dan penjajahan yang sebetulnya yang sudah ada dan sudah tercipta sebelum kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan revolusi, dan Indonesia itu menandatangani perjanjian Indonesia dengan Amerika, dan bunyinya seperti itu cukup mencengangkan bagi kita. Tidak hanya itu, kita juga dipaksa untuk pengembangan SMR ya, reaktor nuklir skala kecil, yang itu sebetulnya di Amerika telah diuji coba. Pengembangan reaktor nuklir skala kecil itu di Amerika sudah ekonomi, dan itu Indonesia harus menanggung biaya itu, investasi di situ yang itu belum ada kepastian, dan itu di wilayah Kalimantan Barat. Jadi tidak ada kepastian dalam konteks investasi, tapi Indonesia mau tanda tangan. Kemudian yang ingin ditegaskan sebetulnya ada klausul-klausul yang itu Indonesia mesti ratifikasi ya, mesti ratifikasi. Misalkan Indonesia diminta untuk ratifikasi beberapa perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian subsidi perikanan yang ada di WTO. Dan itu masih debatable karena itu tidak menguntungkan bagi negara berkembang dan tidak ada pengecualian dari negara terhadap negara berkembang. Dalam konteks hukum perdagangan internasional,
di konteks hukum perdagangan internasional, negara-negara berkembang itu mendapatkan keistimewaan. Salah satunya adalah dia tidak ditetapkan tarif ekspor yang tinggi, ya kan? Kemudian dia boleh memberikan memaksakan Indonesia adalah perjanjian atau konvensi UPOP 1991. Yang itu Amerika sendiri nggak mengadopsi konvensi ini. Itu konvensi terkait soal perjanjian internasional terkait soal varietas tanaman baru atau konvensi benih. Yang itu akan berdampak pada petani-petani kecil. Nah, ini konvensi ini aja tahun 1961 diinisiasi oleh pemulia tanaman di Eropa yang itu basisnya adalah korporasi sebetulnya. Nah, ini justru Indonesia akan diminta untuk ratifikasi ini gitu. Nah, ini akan berpotensi menghalangi benih petani untuk mengkreasikan benihnya di sektor pemulihan pertanian. Nah, ini juga akan berbahaya. Yang lainnya sebetulnya banyak sekali kontradiktif dengan konstitusi. Nah, sebetulnya kita perlu lihat juga perkembangan terbaru. Amerika Serikat melalui Mahkamah Agungnya kan sudah menetapkan bahwa kebijakan tarif Trump yang darurat ini adalah ilegal. Kenapa Indonesia mau kenapa Indonesia mau setuju atau mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat yang dalam konteks hal ini Mahkamah Agungnya sudah menyatakan sebaliknya. Walaupun penandatanganan itu dilakukan terlebih dahulu sebelum dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu. Tetapi kebijakan yang seperti ini justru melanggengkan bahwa kebijakan Donald Trump yang terkait soal tarif, menaikkan tarif apa segala macam itu adalah ilegal. Seharusnya Indonesia kalau berpikir secara jernih melalui negosiasi dagang, harusnya Indonesia itu bisa membatalkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat ini. Karena memang ini ada waktu 90 hari bagi Indonesia untuk untuk memberikan itu kepada DPR ya. Untuk menyerahkan kepada DPR ada waktu 90 hari, apakah akan diratifikasi dalam bentuk Kepres atau Perpres atau undang-undang. Nanti Bang Peri Amsari akan jelaskan soal itu. Tapi yang jelas ada waktu bagi DPR untuk mendiskusikan, tetapi seharusnya DPR itu harus masuk dalam ruang-ruang intervensi negosiasi sebelum perjanjian itu ditandatangani. Kan kalau sudah ditandatangani kita kan bisa berpotensi melanggar isi perjanjian yang disepakati oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini peran aktif DPR harusnya bisa lebih kritis terhadap perjanjian dagang. Kita IGJ sudah dari dulu menyuarakan soal ini, bahkan pernah menguji materi undang-undang perjanjian internasional ke Mahkamah Konstitusi, yaitu ada pasal 2, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional diuji di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Pasal 10-nya itu yang menyatakan bahwa perjanjian dagang itu dulunya dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional disebut sebagai perjanjian sifatnya teknis, jadi bukan strategis. Padahal perjanjian dagang adalah perjanjian yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara luas. Dalam Undang-Undang Dasar ditegaskan pasal 11 kan begitu bunyinya. Perjanjian internasional yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, membahayakan pertahanan, kemudian harus mengubah undang-undang dan mengakibatkan perubahan, membebani APBN, itu harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Diterjemahkan dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional, diterjemahkan lain perdagangan sebagai perjanjian teknis, dan itu kini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika IGJ bersamanya terhadap pemerintah atau presiden. Wah, ini perjanjian terburuk sepanjang sejarah bangsa Republik ini, dan kita kembali dijajah oleh Republik ini perdagangan dengan negara lain. Kita terkait dengan hal ini, Bang Ferry Amsari, waktunya 10-15 menit, silakan. Begitu antek-antek asing saya di sini. Berbeda dengan yang lain, saya merasa perjanjian ini bagus karena ini kesempatan Pak Prabowo mewujudkan impiannya untuk menghancurkan Indonesia 2030. Ini prosesnya agak lebih cepat. Setidak-tidaknya dia bisa memenuhi janji untuk satu hal lah, untuk menghancurkan Indonesia. Oke, kalau bicara konstitusional, jelas sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo di Amerika melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di sana pada dasarnya seluruh perjanjian, satu yang berkaitan dengan perang,
kedua perdamaian, dan perjanjian internasional harus melalui persetujuan DPR. Itu hak. Nah, di dalam undang-undang sendiri, Prabowo itu tidak patuh terhadap isi undang-undang. Sudah tidak patuh kepada undang-undang dasar, tidak patuh pula kepada undang-undang. Kalau diperhatikan pasal 9, pasal 10, pasal 11, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, jelas bahwa banyak pelanggaran terjadi ketika Prabowo pergi lalu membuat perjanjian. Satu perjanjian yang mau dibuat kalau itu demi kepentingan publik luas harus melalui DPR. Kedua, kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, agak sulit bicara hak asasi manusia soal Prabowo ya. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga harus melalui persetujuan DPR. Jadi dalam berbagai upaya Prabowo melawat ke negeri Amerika, pada dasarnya banyak hal yang berkaitan dengan HAM dalam perjanjian perdagangan timbal balik ini. Dan itu semua ditabrak oleh Prabowo. Prabowo tidak membawa-bawa DPR sama sekali. Beberapa ahli hukum internasional, dan itu konsep dasarnya pasal 11 di konstitusi, mengatakan persetujuan DPR terhadap sebuah perjanjian internasional bisa sebelum berangkat, bisa setelah pulang. Nanti kalau dia sudah buat perjanjian, minta ratifikasi dulu. Nah, kedua-duanya tidak dilakukan oleh Presiden. Pertanyaan besarnya, tadi ada yang menyampaikan Isnur kalau tidak salah, DPR ngapain saja? Janjian yang dibawa Presiden itu sangat penting, ya harusnya dia melakukan pengawasan, melakukan kajian terhadap rencana-rencana Presiden. Nah, inilah penyakit demokrasi kalau sudah dirusak. Kalau semua koalisi tunggal di DPR, nggak ada orang yang akan bekerja mengawasi Presiden. Siapa juga yang berani, padahal sudah banyak pelanggaran konstitusionalnya. Nah, DPR hari ini cuma mau ngikuti Prabowo, Prabowo hari ini cuma mau ngikuti keinginan Donald Trump. Donald Bebek. Kalau Donald Bebek, wek. Ya. Nah, bagi saya, ini sebuah pelanggaran konstitusional serius yang harusnya dibuka di depan publik. Karena sistem politik kita sudah rusak, tidak ada upaya itu. Nah, pilihannya adalah rakyat yang harus bersuara, mempertanyakan pilihan presidennya, kenapa presiden melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang, dan seolah-olah itu jadi pahlawan. Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah sebuah keberhasilan. Besoknya keluar putusan Mahkamah Agung Amerika. Ya. Ada teman-teman netizen yang bercanda tuh, tanpa perlu biaya pun, sebenarnya Indonesia itu sudah untung. Gara-gara pakai biaya jadi rugi. Datang jauh-jauh pakai 2 pesawat lagi. Bagi yang tahu-tahu aja. Nah, ini problematika serius yang harusnya jadi kesadaran kita. Bagi saya perjanjian ini batal demi hukum. Apa itu batal demi hukum? Perjanjian itu tidak dapat mengikat orang-orang yang berjanji karena tidak memenuhi syarat. Nah, harus diingat, null and void ya, sudah dianggap kosong dan tertolak gitu ya. Nggak ada gunanya ini perjanjian. Pertama, satu, legal standing Donald Trump tidak ada. Setelah dia berjanji, Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa perjanjian ini tidak diperkenankan untuk menentukan tarif. Jadi, kalau berjanji itu kan antara dua belah pihak atau lebih ya. Ternyata yang satu dianggap nggak layak, tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi kalau ada yang berjanji bilang ini perjanjian sah sama orang gila, berarti tidak cakup hukum. Bahasa Wahyudi Jafar, on back one head. Itu bahasa lama betul ya. Karena disinggung-singgung oleh Ajo, tidak cakap hukum ya. Jadi Donald Trump tidak cakap hukum, Prabowo sendiri tidak cakap juga. Karena dia pergi melakukan perjanjian yang sangat penting bagi kemanusiaan, bagi orang banyak, bagi hak asasi manusia, bagi lingkungan hidup. Kan ada perjanjian soal tambang, soal bisnis yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Nah, kedua-duanya tidak sah, tapi mengaku ini sah. Coba bayangkan bentar lagi. Dengan doa dari Wahyudi Jafar, insya Allah besok lagi jenderal. Dia faktanya sudah tidak memiliki standing masing-masing, dengan percaya dirinya mengatakan, apapun kami sudah menyiapkan backdoornya kan, apa istilahnya? Langkah keberlanjut, antisipasi, exit plan, sedia payung sebelum hujan. Terlalu sering mendengarkan Itgitaf ya. Jadi bagi saya ketika dia menyatakan ada solusi setelah putusan MA dan kritik publik soal perjanjian yang tidak sah, paksakan diri agar perjanjian ini harus dilaksanakan. Ya, inti-inti persoalannya ya akan ada perjanjian tambang Freeport berlanjut hingga 2000, dagang dari Amerika boleh masuk ke Indonesia, terutama produk yang jaminan halalnya tidak ada, itu kadar nilai produk yang namanya produk halal, tiba-tiba diabaikan. Lebih halal, tiba-tiba diabaikan. Lebih celaka lagi, kalau kemudian MUI, Muhammadiyah, NU juga setuju. Biasanya MUI, Muhammadiyah, NU setuju setelah masuk istana. Dan Indonesia ikut. Ini saya wanti-wanti dari dulu sama Yudi. Yud, jangan pilih Prabowo, Yud. Konsekuensinya fatal gitu ya. Ada orang yang kemudian ada orang yang menurut saya fatal gitu ya. Ada orang yang kemudian ada orang yang menurut saya fatal dalam hal ini, merusak banyak hal dan menganggap negara ini mengirim pasukan perdamaian, masuk pasal 11 Undang-Undang Dasar soal perdamaian. Tanpa basa-basi, tanpa meminta persetujuan DPR, pergi saja dan menyatakan bagian dari itu. Kirim 8.000, nggak sedikit tuh. Padahal katanya uang sedang tidak ada. Tapi untuk Donald Trump tiba-tiba ada. Nah, ini problematika yang menurut saya merusak proses ketatanegaraan kita. Saya tidak tahu apakah pilihannya dengan menyatakan batal demi hukum itu kan nggak butuh putusan pengadilan. Yang dibutuhkan kan dibatalkan. Nah, kenapa batal demi hukum tidak membutuhkan putusan pengadilan? On back one head itu kan tidak cakap hukum. Kalau orang tidak cakap hukum berjanji, masih kita proses hukum juga, kan tolol namanya. Bukan negara non-blok kita itu, betul-betul negara go lah kita ya. Go. Nah, sudahlah itu ya. Nah itu problematika serius yang kemudian saya pertanyakan, kalau ini tidak dinyatakan oleh teman-teman politik di DPR atau di luar DPR, bagi saya ini semua mengikut ya. Dalam bahasa Ustadz Ridho tadi ya, ini bahasa berjamaah menuju dosa jariah gitu ya. Baik itu presiden maupun DPR dan partai politik. Bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang dibiarkan, diabaikan. Kalau saya jadi anggota DPR bersama Yudi, saya janji akan mengajukan usulan impeachment kepada presiden yang tidak becus. Tidak hanya soal rakyat Indonesia, tapi apa yang dimimpikan oleh ibu dan bapak bangsa kita ketika menyusun negara ini. Tadi siapa yang nyinggung ibu bapak cita, ibu dan bapak bangsa kita dalam negara. Saya itu saja untuk menghasut Wahyudi Jafar untuk panas. Ya, terima kasih banyak Bang Ferry. Saya langsung saja ke Mas Wahyudi. Kayaknya udah sering dicolek dari Bang Ferry ya. Mas Wahyudi, silakan, waktunya sama. Ya, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin menambahkan beberapa hal ya. Tadi sudah banyak sekali diuraikan dari Prof. Rimawan sampai dengan Prof. Ferry. Jadi mungkin penegasan beberapa hal, misalnya tadi ketika kita bicara tentang ART antara US dengan Indonesia, salah satu hal yang menjadi sorotan kami adalah berkaitan dengan
perdagangan digital gitu ya. Ini satu hal yang cukup krusial ya, karena di kesempatan yang sama Indonesia itu juga sedang dalam proses untuk melakukan berbagai kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan digital. Sementara tadi ada satu pasal yang mewajibkan Indonesia untuk terlebih dahulu ya berkonsultasi, berkomunikasi dengan Amerika Serikat ketika akan menandatangani satu perjanjian dagang yang berkaitan dengan digital, dan kemudian itu memiliki korelasi strategis dengan kepentingan Amerika Serikat. Nah, ini yang kemudian tentu akan menjadi problem dan akan banyak bersinggungan dengan proses-proses perjanjian yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Oktober 2025 yang lalu, Indonesia itu baru melakukan satu kesepakatan bersama negara-negara ASEAN itu melalui ASEAN China Free Trade Area. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana kita akan mengimplementasikan ASEAN China Free Trade Area, di mana kemudian situasi politik hari ini itu memperlihatkan secara jelas bagaimana pertarungan, bagaimana perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China, itu satu hal. Kemudian yang kedua, Indonesia pada bulan Juli 2025 yang lalu juga baru menyepakati Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership, Indonesia EU CEPA. Dan kemudian akan berlaku pada 2027. Dan kalau kita membaca substansi dari perjanjian yang disepakati antara Indonesia dengan EU dan kemudian Indonesia dengan Amerika Serikat, itu sangat bersinggungan satu sama lain dengan standar yang berbeda. Dan tentu itu akan menjadi tantangan dan masalah berat bagi Indonesia sendiri untuk kemudian kita harus comply dengan siapa? Kita harus comply dengan seluruh standar yang dikembangkan oleh EU dan kemudian itu dimaktubkan di dalam Indonesia EU CEPA. Kita akan comply dengan standar yang dipaksakan oleh Amerika Serikat melalui perjanjian ini atau seperti apa? Jadi kita sebenarnya sedang mencari masalah ini gitu kan. Belum lagi kemudian bagaimana kemudian partisipasi keterikatan Indonesia dengan sejumlah perjanjian yang lain. Indonesia juga bagian dari RCEP ya, Regional Economic Comprehensive Partnership, di mana kemudian ini adalah seluruh negara ASEAN plus China plus South Korea plus Jepang plus Australia plus New Zealand gitu ya. Di mana di situ juga ada standar ya, yang dulunya sebenarnya itu banyak mengacu pada CPTPP gitu ya. Di mana kemudian pemerintahan Trump ini meninggalkan CPTPP pada dasarnya gitu kan. Dia membuat satu guideline, dia membuat satu playbook yang berbeda dari apa yang dulu dikembangkan oleh pemerintah Obama yang kemudian menghadirkan CPTPP gitu kan. Nah, ini yang kemudian akan banyak kesulitan di internal kita pada dasarnya gitu kan. Nah, kita juga baru penandatanganan FTA harus konsultasi dulu dengan Amerika. Karena apa? Ada isu terkait dengan akses terhadap mineral kritis misalnya. Dan isu tentang critical minerals itu kan sekarang menjadi isu yang sangat sensitif karena berkaitan erat dengan bagaimana pengembangan teknologi artificial intelligence ke depan gitu kan. Basisnya adalah mineral kritis itu sendiri. Dan di mana geopolitik kemudian perjanjian ini tidak kemudian membuka peluang yang lebih besar, tetapi justru malah menciptakan masalah di dalam negeri kita sendiri. Itu dalam konteks hubungannya dengan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia dalam bentuk CEPA, dalam bentuk Free Trade Agreement dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan compliance-nya ataupun kemudian keselarasannya dengan berbagai hukum domestik. Saya ingin bicara tentang transfer data gitu ya. Karena di dalam aneks perjanjian ini salah satunya kan bahwa Indonesia harus memberikan kepastian hukum untuk bisa melakukan transfer data pribadi dari teritori Indonesia ke US dan kemudian hukum US itu dianggap setara dengan hukum Indonesia. Ini kemudian problematis. Secara konseptual, suatu negara dianggap adequate dalam konteks perlindungan data pribadi yang paling pertama yang dijadikan sebagai basis adalah negara tujuan transfer dia memiliki hukum yang setara dengan negara pengirim. Nah, sampai dengan hari ini, US itu tidak pernah memiliki yang disebut sebagai Comprehensive Data Protection Law di tingkat federal. Ada memang di tingkat negara-negara bagian. California ada Californian Privacy Act ya, lalu kemudian di beberapa negara bagian yang lain, New York dan sebagainya dia punya. Tapi di tingkat federal dia tidak ada. Dan seringkali ketika akan melakukan adequacy, pertanyaan pertama adalah apakah negara tujuan transfer itu memiliki hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif atau tidak, undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif atau tidak. Ketika tidak terpenuhi maka kemudian dia dianggap tidak adequate. Karena tidak adequate dia tidak bisa ditransfer. Lalu kemudian bagaimana agar bisa tetap melakukan transfer? Ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Satu misalnya adalah
bilateral agreement, baik G2G maupun B2B gitu kan. Yang kedua adalah explicit consent dari subjek data yang memungkinkan bahwa datanya ditransfer dari negara pengirim ke negara penerima. Nah, yang jadi soal adalah kalau kita baca ke dalam pasal 56 Undang-Undang PDP Indonesia, pengecualian dengan menggunakan bilateral agreement itu tidak diakui. Kalau kita baca ketentuan pasal 56, ketika misalnya adequacy itu tidak tercapai, maka syarat untuk bisa melakukan transfer data dari Indonesia ke luar teritori Indonesia, dia harus mendapatkan explicit consent dari subjek data. Jadi kita harus ditanya, kamu mau nggak datanya ditransfer ke US? Kalau subjek data tidak mau, artinya dia opt-out ya, dia menolak untuk transfer, nggak bisa ditransfer. Karena memang undang-undang kita tidak mengakui. Nah, ini yang kemudian membuka satu dugaan ya, tahun 2026 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu direncanakan untuk revisi. Nah, saya menduga bahwa revisi ini adalah berkaitan dengan tadi menambah klausul pengecualian untuk bisa melakukan transfer data dari Indonesia ke luar. Dengan salah satunya menambahkan klausul bilateral agreement sebagai pengecualian ketika adequacy tidak tercapai. Nah, dimandatkan oleh ketentuan pasal 59 Undang-Undang PDP itu juga belum terbentuk sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya terjadi persoalan terkait data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke AS dan kemudian ada misalnya eksploitasi data pribadi di sana, ada kebocoran data pribadi di sana, ada data breach di sana, bagaimana kemudian mekanisme penyelesaian hal seharusnya fungsi itu harus dilakukan oleh otoritas perlindungan data pribadi, oleh lembaga perlindungan data pribadi. Kalau sekarang siapa? Kalau tiba-tiba hari ini ada satu kasus gitu ya di Amerika Serikat yang kemudian melibatkan data pribadi orang Indonesia, kita harus kemudian mengadu kemana dan siapa yang harus menyelesaikan misalnya dengan FTA di Amerika Serikat ya, Federal Trade Commission FTC, lalu kemudian ataukah dengan misalnya Jaksa Agung California karena itu di negara bagian California dan sebagainya gitu kan. Ini kan kemudian menjadi satu pertanyaan yang cukup mendasar gitu. Jadi bagaimana kemudian komitmen negara untuk melindungi data-data pribadi kita gitu kan, ini satu soal gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian, harus menjadi concern kita bersama bahwa ada soal yang cukup mendasar dan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun ini berkaitan dengan perjanjian dagang, tetapi ternyata substansinya kalau dari penjelasannya Prof. Rimawan tadi kan 95% ini non tarif kok, bukan soal tarif gitu kan. Dan terbukti dia isinya itu, substansinya itu ya seperti halnya cepak sebenarnya. Dia bukan ART, dia cepak gitu kan. Nah, tetapi kemudian dikerangkakan sebegitu rupa agar tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, mengesankan ini hanya perjanjian teknis perdagangan gitu kan. Tidak kemudian sebuah kesepakatan dagang, kesepakatan ekonomi yang kemudian berimplikasi secara strategis bagi kehidupan negara gitu kan. Nah, yang ketiga adalah saya ingin menyinggung soal tadi ya, bagaimana kemudian implikasi dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat gitu kan. Salah satu syarat sah perjanjian itu kan kausa yang halal gitu ya. Kalau tadi kan Pak Ferry bilang batal demi hukum karena dianggap tidak cakap hukum. Nah, salah satu hal penting gitu ya, selain adalah dia tidak boleh melawan undang-undang atau melawan hukum. Nah, dengan putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Trump itu tidak konstitusional untuk melakukan negosiasi tarif, untuk melakukan tarif secara global, menentukan tarif secara global, artinya dia ilegal, artinya dia unkonstitusional. Karena dia unkonstitusional, maka perjanjian ini juga harus dibaca dia melawan kausa yang halal. Dia tidak memenuhi prinsip kausa yang halal. Karena dia tidak memenuhi prinsip kausa yang halal, seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa memaknai bahwa ini tidak kemudian bisa diterapkan karena batal demi hukum kalau istilahnya Pak Ferry. Paling tidak dengan penafsiran itu kemudian ini bisa menjadi basis argumentasi bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat gitu kan terkait dengan kelanjutan perjanjian ini gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin sepertinya hari selalu kerangkakan dalam proses ratifikasi pengesahan melalui undang-undang.
artinya ada partisipasi DPR di sana gitu kan. Nah, sehingga kemudian DPR nanti bisa menolak apakah ini akan diberlakukan atau tidak gitu kan. Karena harus dinasionalkan melalui undang-undang gitu kan. Nah, karena tadi substansi dari perjanjian ini isinya adalah melampaui perjanjian teknis perdagangan karena 95% itu non tarif, yang bicara tentang tarif, yang bicara tentang tarif atau teknis perdagangan itu hanya kepada eksekutif, kepada presiden gitu kan. Karena ada polemik di masyarakat, ada dinamika di masyarakat gitu kan. Dinamika di masyarakat gitu kan. Bahkan ini bisa menjadi skandal politik gitu kan. Kalau tadi dari apa yang diuraikan oleh Pak Ferry gitu kan. Sehingga Sehingga mestinya DPR itu bisa secara aktif menggunakan. Kita sekarang sedang dalam banyak, kalau kemudian lebih juga begini gitu kan. Mestinya DPR itu bisa secara aktif menggunakan. Kita sekarang sedang dalam banyak, kalau kemudian lebih juga begini gitu kan. Nah, artinya kemudian paling tidak kan sekarang sudah 3 negara ASEAN ya yang menandatangani perjanjian ini gitu ya. Malaysia, Indonesia, Kamboja gitu kan, dan mungkin setelah ini Thailand. Tidak kan sekarang sudah 3 negara ASEAN ya yang menandatangani perjanjian ini gitu ya. Malaysia, Indonesia, Kamboja gitu kan, dan mungkin setelah ini Thailand ya. Artinya kemudian ya kita akan satu kawasan ini akan menjadi, kalau bahasanya siapa tadi, negara vasal dari satu negara adikuasa gitu kan, di mana kemudian kerangka perdagangan yang berlaku di kawasan itu mengikuti seluruh klausul yang diinginkan oleh satu negara tertentu gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saya ke Mbak Uli dari bisa melihat implikasi dari perjanjian ini terhadap isu lingkungan di Indonesia. Kepada Mbak Uli, waktunya sama 10 sampai 15 menit. Ya, makasih Bang. Jadi kami di Walhi juga punya posisi yang sama ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Dan bagi kami sebenarnya perjanjian antara US dan Indonesia ini adalah titik balik matinya kedaulatan Indonesia gitu. Karena apa? Karena perjanjian ini akan mengeskalasi kehancuran ekologi dan rakyat itu pasti akan dikorbankan gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara kedaulatan Indonesia itu kan kita juga bisa bicara soal bagaimana rakyat itu selamat gitu ya, dan bagaimana ekologi atau lingkungan itu selamat. Nah, kalau ekologi dan lingkungannya itu hancur karena ambisi untuk mengekstraksi sumber daya alam dan 267 lebih juta jiwa rakyat Indonesia sangat bergantung pada lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka sebenarnya Presiden Prabowo tengah menjual 287 juta jiwa rakyat Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya kami lihat bermasalah ya. Tadi juga teman-teman sudah menyebutkan beberapa hal yang itu sangat berkaitan dengan lingkungan hidup. Soal mineral kritis dan pertambangan yang menjadi, menurut saya sebenarnya ini ya salah satu motif besarnya adalah bagaimana Trump atau Amerika izin dari PT Freeport itu akan diperpanjang sampai 2061. Tadi kalau kata abang yang di sebelah, kita masih ada nggak ya 2061 gitu. Itu kan panjang banget ya gitu. Jadi bahkan sebenarnya perjanjian ini juga atau Presiden Prabowo sudah mengambil hak bayi yang sekarang ada di kandungan ibu-ibu. Nah, kalau kemudian eskalasi ekstraksi sumber daya alam ini terus-menerus diperbesar, maka yang harusnya dipenuhi oleh negara gitu. Nah, kita juga harus ingat bahwa mineral kritis ini kan ada 47 jenis ya. Hasil pertambangan yang terkategorisasi dalam mineral kritis dan sebagian besarnya itu berada di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan tanah Papua gitu. Sudah hampir pasti ketika kemudian US bilang ekstraksi semua sumber daya yang berkaitan dengan mineral kritis, ya Prabowo akan jalanin gitu. Ya kan, atau pemerintahan selanjutnya akan jalanin itu. Maka sebenarnya daya rusak dari
perjanjian itu akan terasa dari Aceh sampai tanah Papua. Jadi sudah hampir mungkin sebenarnya bencana banjir di Sumatera itu akan terulang kembali di Sumatera atau dia akan meluas sampai ke tanah Papua, seluruh wilayah gitu. Nah yang selanjutnya adalah soal pangan dan pertanian ya, tadi juga sudah sempat dibahas oleh rekan Maulana dari IGJ, bagaimana memang satu sisi Indonesia ini dipaksa untuk mengekstraksi gitu. Dan hampir semua hal yang berkaitan dengan pertanian dan pangan kita itu pasti akan impor dari Amerika gitu. Nah, ini tentunya akan memberikan tekanan yang serius pada jutaan petani kita gitu. Jadi sebenarnya ini sangat erat kaitannya bukan hanya terhadap lingkungan, tapi juga terhadap petani, terhadap nelayan, dan terhadap kita semua gitu ya. Terus bisnis lainnya adalah kehutanan dan lingkungan. Ini tadi juga belum dibahas, jadi sebenarnya di sebagainya. Iya, sebagai bisnis konservasi ini di lapangan juga bermasalah. Gitu. Dan kalau tadi ngelihat posisinya bahwa Indonesia itu adalah negara yang tersubordinat gitu ya kan, maka apapun yang diinginkan oleh orang-orang atau nikel gitu ya, nikel ini kan hanya satu dari 47 jenis mineral kritis tadi saja. Satu dari 47 jenis mineral kritis tadi saja. Ada 1 juta hektar izin nikel di Indonesia, di seluruh Indonesia, dan 80%-nya itu berada di kawasan hutan atau di ekosistem hutan. Artinya kalau nikel ini saja dikeruk sampai habis, semua izinnya dibuka, maka tentunya ini akan sangat berdampak pada bagaimana hutan menjadi satu ekosistem yang punya fungsi untuk menahan laju air misalnya saat hujan gitu ya kan. Ini akan hilang dan sudah pasti banjir, longsor itu terjadi di tempat-tempat di mana nikel itu diekstraksi. Bukan hanya itu sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat bagaimana dampak terhadap kesehatan masyarakat di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, bahwa penyakit ISPA itu selalu naik setiap tahun. Di Maluku Utara saja dari 2018 ya ada 351 kasus ISPA, ke 2024 tuh naik menjadi 2.745 kasus gitu. Di Sulawesi Tengah juga sama, bahkan banyak sekali sumber-sumber air masyarakat yang sekarang hidup di lokasi-lokasi tambang nikel itu udah tercemar gitu. Dan bahkan masuk ke tubuh masyarakat di sana gitu. Jadi ini sangat nyata sekali sebenarnya dampaknya bahkan terhadap kesehatan kita gitu ya. Papua misalnya ya, sekarang saja pembuangan tiling itu per hari sejak 2019 di sungai Otomana misalnya itu sampai kurang lebih 200.000 ton per hari. Itu tiling per harinya gitu. Bayangkan ini akan sampai 2061 gitu. Kita nggak akan bisa membayangkan lokasi di mana Freeport bekerja itu apakah layak untuk dihuni lagi oleh rakyat Indonesia atau orang-orang di Papua atau enggak gitu ya. Lalu kemudian juga ada 3,2 juta nelayan tentunya akan terdampak dari kebijakan di sektor perikanan yang semakin pro terhadap pasar gitu ya, seperti yang dijelaskan. Seluruh jiwa rakyat Indonesia makin memperparah krisis iklim. Jadi US ini kan juga tergabung di UNFCCC gitu. Dan ini adalah kontradiktif juga gitu. Jangan sampai kemudian Indonesia ini juga menjadi musuh negara-negara lain ketika ngomongin soal bagaimana kita bisa mengatasi krisis iklim yang semakin parah hari ini gitu. Jadi kalau dari aku sih nangkap ya dari semua cerita kita tadi bahwa sebenarnya Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini bukan bekerja untuk Indonesia gitu. Dia bekerja untuk Trump. Dia siapa sebenarnya antek-antek asing itu penting ditanyakan ke mereka. Gitu untuk Indonesia. Mereka. Gitu untuk Indonesia, maka dia harusnya memenuhi mandat konstitusional seperti yang
teman-teman sebutkan tadi gitu. Nah, ketika kemudian ya Presiden Indonesia itu tidak bekerja untuk Indonesia, saya bertanya lagi, masihkah layak untuk membicarakan soal nasionalisme gitu. Ketika perjanjian ini masih tetap akan terus dijalankan gitu. Untuk membicarakan soal nasionalisme gitu. Ketika perjanjian ini masih tetap akan terus dijalankan gitu. Silakan dijawab gitu ya. Dan mungkin ya Prabowo atau Letkol tadi mungkin akan menjawab gitu ya. Masihkah layak ngomongin soal nasionalisme gitu. Jangan kemudian di forum-forum gitu ngomongin soal nasionalisme, tapi sebenarnya praksisnya kita sudah nggak lagi mempertahankan kedaulatan negara kita Indonesia gitu. Itu saja dari saya, makasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Uli dari Walhi. Ketika Mbak Uli nanya masih layak gitu kan. Untung berhenti tuh. Saya agak tahan napas sedikit tuh.